Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya, Yanto Multimedia Education. Dalam video ini adalah video lanjutan dari video yang kemarin, yaitu materi tentang perbandingan. Untuk video ini nanti kita akan membahas tentang perbandingan senilai atau proporsi. Nah, di sini sebagai contohnya kalian perhatikan sebagai penjelasannya perbandingan senilai. Di sini ada harga sebuah pensil yaitu 1.500. Berapakah harga 2 pensil atau 4 pensil? Kalau harga satuannya 1.500, pasti kalian sudah tahu kalau kita beli 2 pensil dan 4 pensil itu berapa nanti harganya. Nah, jika membayar 7.500, maka berapakah pensil yang didapatkan? Nah, kalau uangnya 7.500, nanti kita dapatkan pensilnya berapa. Nah, untuk lebih jelasnya silahkan kalian perhatikan tampil berikut ini. Nah, di sini ada baris ke 1, 2, 3, 4, 5 dan ada banyak pensilnya per buah dan ada harga yang harus dibayarkan. Di sini satu pensil harganya 1.500, 2 pensil 3.000, 3 pensil 4.500, 4 pensil 6.000 dan 5 pensilnya 7.500. Nah, di sini biasanya yang sering terjadi itu adalah salah penafsiran antara perbandingan senilai dan berbalik nilai. Nah, soalnya itu sama-sama tentang perbandingan. Nah, tapi kita biasanya salah membuat rumusnya atau kita salah menafsirkan kalau ini itu perbandingan senilai, padahal yang betul adalah perbandingan berbalik nilai. Nah, bagaimana cirinya? Kita lihat saja. Nah, di sini ada penyelesaian perbandingan senilai dapat diselesaikan dengan cara sebagai berikut. Di sini ada besaran pertama dan besaran yang kedua. Di sini besaran yang pertama, di sini besaran yang kedua. Lanjut dulu. Nah, di sini untuk rumusnya di sini adalah A per B. Jadi besaran pertama dibandingkan antara A per B. Terus kemudian besaran yang kedua yaitu C per D. Kemudian itu dikalikan. Jadi kalikannya menggunakan perkalian silang, yaitu A kali D dan B kali C. Di sini A kali D dan B kali C. Itu untuk rumus perbandingan senilai. Nah, saya jelaskan lagi bagaimana cirinya soal itu perbandingan senilai. Nah, di sini untuk perbandingan senilai itu jika besaran yang pertama itu diperbesar nilainya, nanti besaran yang kedua juga ikut lebih besar nilainya. Sebagai contohnya ini. Di sini 3, ini 4.500. Nah, di sini besaran pertama yang diperbesar, yang besaran keduanya juga ikut besar. Itu adalah salah satu ciri dari perbandingan senilai. Jadi jika besaran pertama itu diperbesar, nanti besaran yang kedua juga ikut lebih besar. Itu contoh ciri dari perbandingan senilai atau proporsi. Kita lanjut. Nah, untuk lebih jelasnya perhatikan contoh soal berikut ini. Di sini ada sebuah motor untuk menempuh jarak 240 km membutuhkan 8 liter bensin. Jadi ini ada motor untuk menempuh jarak 240 km itu membutuhkan bensin 8 liter. Nah, tentukanlah berapa kilometer yang dapat ditempuh oleh motor tersebut jika memiliki 12 liter bensin di dalam tangkinya. Jadi di sini jika 8 liter itu dapat menempuh jaraknya 240 km. Nah, jika 12 liter, nah dapat menempuh jarak berapa? Nah, pastinya nanti jarak yang ditempuhnya akan lebih jauh atau lebih besar. Kita perhatikan. Nah, di sini penyelesaiannya 8 liter itu 240 km. Nah, sekiranya di sini jika diperbesar besaran pertamanya dan besaran kedua juga akan ikut besar, berarti ini adalah soal perbandingan senilai. Jadi 8 per 12, 8 per 12, kalau 8 itu 240 km, kalau yang 12 nya kita misalkan sebagai X. Nah, kita lanjutkan. Berarti perbandingannya adalah 8 per 12 sama dengan 240 per X. Nah, dalam soalnya tadi rumusnya adalah dikalikan silang. Berarti 8 kali X
12 kali 240. Nah ini 8 kali X sama dengan 240 kali 12. Terus kemudian 240 kali 12 adalah 2880 dan 8X sama dengannya. Terus kemudian X sama dengan 2880 dibagi 8 ketemu 360 km. Nah berarti kesimpulannya, jadi jarak yang ditempuh motor dengan bensin 12 liter itu adalah 360 km. Jadi semakin banyak bensin yang dihabiskan, maka dia juga akan menempuh jarak semakin jauh atau semakin besar nilai dari jaraknya. Nah, berarti ini adalah soal perbandingan senilai. Apakah sudah jelas? Jadi rumusnya jangan lupa dikalikan silang 8 kali X 12 kali 240. Nah kita lanjut. Nah dalam perbandingan senilai nanti yang akan kita temui lagi adalah perbandingan pada peta dan model. Biasanya kalau dalam peta itu tidak lepas dari yang namanya skala. Nah di sini ada skala adalah perbandingan antara ukuran pada model atau peta dengan ukuran sebenarnya. Jadi itu pengertian dari skala. Jadi perbandingan antara ukuran pada model dan ukuran sebenarnya. Untuk rumusnya skala, di sini kalian perhatikan, secara sistematis skala dirumuskan sebagai berikut. Skala sama dengan ukuran pada peta dibagi ukuran sebenarnya. Nah, berarti apa? Misalkan skala suatu pada peta itu adalah 1 dibanding 500.000, berarti setiap 1 cm pada peta mewakili 500.000 cm pada jarak sebenarnya. Berarti itu cara untuk membaca skala yang ada pada peta. Kita lanjut. Untuk lebih jelasnya lagi, perhatikan contoh soalnya. Di sini ada sebuah peta diketahui memiliki skala 1 dibanding 300.000. Diketahui jarak sebenarnya antara dua kota adalah 18 km. Tentukan jarak kedua kota tersebut pada peta. Berarti yang ditanyakan adalah jarak pada peta. Skalanya diketahui. Nah, kalian perhatikan penyelesaiannya. Di sini jarak sebenarnya adalah 18 km. Kita jadikan cm karena kita mengikuti dengan skala, karena skala itu satuannya adalah 1 cm. Ingat di sini 1 km itu adalah 100.000 cm. Kemudian kita masukkan rumusnya. Jarak pada peta itu rumusnya adalah jarak sebenarnya dikali dengan skala. Jarak sebenarnya tadi adalah 1.800 cm dikali dengan skalanya adalah 1 dibanding 300.000 ini. Nah kemudian 1.800 dibagi dengan 300.000 saya coret, tinggal 18 dibagi 3 sama dengan 6 cm. Nah jadi jarak pada peta dari kedua kota tersebut adalah 6 cm ini. Jadi jawabannya itu adalah 6 cm jarak kedua kotanya. Gimana, sudah jelas? Jadi jarak sebenarnya dirubah menjadi cm, yaitu dikalikan dengan 100.000 karena 1 km itu ada 100.000 cm. Oke, kita lanjutkan. Nah, yang kedua ada skala pada termometer. Di sini kalau di Indonesia mungkin sudah umum menggunakan Celcius. Pada termometer berbeda beberapa skala yang digunakan meliputi skala Celcius, Reaumur, dan Fahrenheit. Nah, perbandingan dari ketiganya itu adalah ini. Ada C dibanding R, C itu Celcius, R adalah Reaumur, dibanding F ada Fahrenheit dikurangi dengan 32. Nah sama dengan perbandingannya adalah 5 dibanding 4 dibanding 9. Kita lanjut. Nah contohnya seperti ini. Contoh kalau perbandingan senilai dalam skala pada termometer. Di sini ada suhu di sebuah ruangan jika dinyatakan dalam skala Celcius sebesar 30 derajat Celcius. Tentukan besar suhu ruangan tersebut dalam skala Reaumur. Jadi yang awal mulanya suhunya menggunakan Celcius, kita rubah ke dalam bentuk skala Reaumur. Bagaimana penyelesaiannya? Kita lihat perbandingannya. Karena yang kita pakai adalah Celcius dan Reaumur, maka kita perbandingannya adalah C dan R. Jadi di sini C dan R. Dan perbandingan yang kita pakai adalah 5 dibanding 4.
9 sama F-32 nggak kita pakai karena kita tidak mencari menggunakan Fahrenheit. Terus kemudian kita masukkan di sini Celsiusnya atau C-nya adalah 30 per R sama dengan 5 per 4. Kemudian dikalikan silang. Nah, 5 kali R 5R 30 kali 4. Jadi 30 kali 4 dibagi 5. Sehingga 30 kali 4 adalah 120 dibagi 5 adalah 20 derajat reamur. Jadi 30 derajat Celcius itu adalah 24 derajat reamur. Jadi besaran suhu ruangan dalam skala reamurnya adalah ini, 24 derajat reamur. Sudah jelas. Jadi yang perlu diingat-ingat itu adalah ini skalanya reamur, Celcius, dan Fahrenheit, yaitu C dibanding R dibanding F-32 sama dengan 5 dibanding 4 dibanding 9. Oke, kita lanjut. Nah, kita masuk ke soal tugasnya. Di sini ada 4 soal tugas. Yang pertama itu tentang soal perbandingan senilai. Nah, berarti di sini dia menggunakan cara perbandingan senilai. Terus yang kedua itu tentang skala. Di sini yang dicari adalah jarak pada peta, nomor 2. Terus yang ketiga itu tentang perbandingan uang atau jumlah uang. Terus yang keempat itu tentang suhu. Jadi keempat soal ini bisa kalian coba kerjakan di kertas, atau kalian bisa juga digunakan untuk sebagai latihan. Nanti di video selanjutnya akan kita bahas, atau akan saya upload video yang mana tentang membahas soal-soal yang ini. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa memberikan manfaat. Jangan lupa tetap selalu belajar, tetap semangat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.